Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Vidya Pratama dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08C dengan NIM 201010181. Ya, cita-cita saya di sini yaitu membahagiakan kedua orang tua dan bisa berguna bagi nusa bangsa dan negara. Amin. Ya, di sini saya akan menampilkan presentasi mengenai praktikum algoritma pemrograman modul 3 yang berjudul konstruksi dasar pemilihan atau selection. Pemilihan atau selection yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Pemilihan sering disebut juga dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang hanya bernilai true dan false, dan dikatakan terpenuhi jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut. Berikut adalah operator yang dapat digunakan untuk operasi logika. Ya, di sini ada sama dengan, dan ini adalah operator tidak sama dengan. Di sini ada operator lebih besar, di sini ada lebih kecil, di sini ada lebih besar atau sama dengan, di sini lebih kecil atau sama dengan. Ya, di sini ada logic AND yang akan menghasilkan true jika keduanya true. Di sini ada logic OR, ya jika salah satu kondisi atau keduanya bernilai true baru menghasilkan nilai true. Yang terakhir yaitu logic NOT. Di sini logic NOT yaitu kebalikannya, jika kondisinya true maka menghasilkan nilai false. Di sini ada pemilihan yang pertama yaitu pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal yaitu digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan, dan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan. Berikut adalah flowchart pemilihan tunggal. Di sini mulai jika syaratnya terpenuhi maka akan melanjut ke instruksi selanjutnya akan selesai. Jika di sini syaratnya tidak terpenuhi maka syarat tersebut akan langsung selesai. Dalam bahasa C, berikut adalah pemilihan ganda dalam bahasa C. Jika if kondisi atau if proses jika tidak terpenuhi masuk ke else. Jika di sini ada kondisi maka masuk ke proses atau instruksi. Jika bernilai false maka akan langsung tidak keluar hasilnya. Yang kedua yaitu pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati, dan proses yang
ada pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Berikut adalah bentuk flowchart-nya. Di sini jika syaratnya terpenuhi maka langsung ke instruksi 1 dan langsung selesai. Jika syaratnya tidak terpenuhi, syarat tersebut akan masuk ke instruksi 2 dan baru menuju ke selesai. Pada struktur bahasa C, pemilihan ganda yaitu ada if proses, kemudian jika tidak terpenuhi masuk ke else, kemudian ke proses yang kedua. Jadi yang ketiga yaitu pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lainnya akan dilewati. Namun, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan. Berikut adalah bentuk flowchart dari pemilihan majemuk. Jika syarat 1 tidak terpenuhi, maka syarat tersebut akan melaju ke syarat kedua. Dan jika syarat kedua terpenuhi, maka akan langsung ke instruksi dan langsung selesai. Jika syarat 2 tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke syarat berikutnya. Setelah itu akan ke selesai. Berikut adalah struktur bahasa C dari pemilihan majemuk. Ya, di sini ada if proses jika if proses 1 atau kondisi 1 false, maka akan melanjutnya ke else if atau kondisi 2 dan seterusnya. Ya, selain menggunakan struktur if else, pemilihan majemuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan struktur switch case sebagai alternatifnya. Namun, struktur switch case hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan, tidak dapat digunakan untuk kondisi yang membandingkan. Perbedaannya di sini dengan switch case yaitu di sini ada menggunakan break. Dan yang keempat yaitu pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi jika struktur pemilihan juga terdapat pada struktur yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if. Jika kondisi if sebelumnya atau kondisi 1 terpenuhi atau bernilai true, maka struktur if yang ada di dalamnya atau kondisi 2 akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi 2 yang terpenuhi akan dijalankan. Ya, berikut adalah contoh flowchart dari pemilihan bersarang. Ya, di sini jika kondisi 1 tidak terpenuhi maka akan ke statement 3 dan jika terpenuhi akan ke kondisi 2 dan seterusnya. Berikut adalah contoh dari bahasa C. Di sini jika kondisi 1 terpenuhi maka akan lanjut ke kondisi 2 dan jika tidak maka akan ke else. Ya, di sini sebelumnya saya telah membuat program C++ yang terdiri dari pemilihan tunggal, pemilihan ganda, dan pemilihan majemuk atau if else.
Di sini program saya bertemakan seseorang yang akan menaiki wahana yang ada di Dufan. Contohnya di sini pada pemilihan tunggal. Jadi salah satu struktur if pilihannya yaitu kondisi umur lebih dari sama dengan 17. Jika terpenuhi umurnya lebih dari sama dengan 17, maka dalam outputnya yaitu cukup. Jika tidak terpenuhi umurnya, maka tidak akan diproses atau akan langsung beralih ke program selanjutnya. Ya, kita coba run saja. Ya, di sini kita masukkan umur atau kita masukkan inputan umur yaitu 18, maka akan mengeluarkan cukup. Dan jika kurang dari 17, maka di sini akan melanjutkan ke program yang selanjutnya, yaitu program pemilihan ganda. Pada pemilihan ganda ini, struktur if atau pilihannya yaitu dilakukan pengecekan suhu badan. Dan jika ngeceknya kurang dari 37, maka akan mengeluarkan outputan yaitu sebaiknya periksa ke dokter. Dan jika suhu badannya 37, maka Anda sehat dan boleh menaiki wahana. Kita langsung coba di programnya saja. Kita langsung masukkan inputannya yaitu ya Anda sehat, dan selanjutnya ini akan melanjutkan ke program selanjutnya yaitu program pemilihan majemuk atau if else. Di sini ada struktur if pemilihannya yaitu jika sehat Anda akan menaiki wahana biang lala. Dan di sini ada beberapa orang yang akan menaiki. Jika orang kurang dari sama dengan 2, maka akan mengeluarkan outputan yaitu silakan naik. Dan jika orangnya kurang dari sama dengan 4, yaitu akan mengeluarkan outputan jaga jarak. Dan jika terlalu banyak akan mengeluarkan outputan jangan naik. Kita langsung coba saja ke programnya. Kita masukkan 4 orang yang akan menaiki, dan di sini mengeluarkan outputan jaga jarak. Dan terima kasih. Jadi setelah itu saya juga sudah membuat flowchart dari program saya, yaitu masukkan umur atau INT umur. Jika umurnya besar dari 17, yaitu maka akan kurang. Ini kurang dari 17 maka akan kurang, dan akan kembali lagi ke INT umur. Dan jika umurnya mencukupi, maka akan mengeluarkan outputan cukup dan akan melanjutkan ke program selanjutnya yaitu pengecekan suhu atau memasukkan nilai suhunya. Dan jika suhu 37 atau di bawah di atas 37, maka jika suhu melebihi 37 maka akan melanjutkan ke sebaiknya periksa. Tetapi di sini masih bisa menaiki wahana. Soalnya di sini hanya menyarankan untuk periksa, tidak untuk melarangnya menaiki wahana. Dan jika suhunya 37, maka orang tersebut sehat dan boleh langsung menaiki wahana. Selanjutnya dari wahana ini akan melanjutkan ke program selanjutnya yaitu
memasukkan jumlah orangnya. Dan jika jumlah orangnya 4 atau lebih, maka akan melanjutkan ke jaga jarak. Dan jika jumlah orangnya hanya 2, orang tersebut bisa langsung naik dan menikmati wahana. Ya, berikut adalah penjelasan dari presentasi program atau post-test algoritma pemrograman saya. Bila ada salah-salah kata atau salah yang dipresentasikan dari segi pengkataan atau pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.